Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap hari Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Itulah kata firman Tuhan ketika para rasul-rasul memberitakan Injil dengan gigih tanpa ada rasa ketakutan. Mereka terus menyampaikan berita Injil dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kali ini kabar datang dari Kalimantan Barat, Pontianak, seorang yang sangat menjaga, ya, dia seorang penyanjung, bahkan seorang penjaga kemurnian agama non-Kristen. Bagaimana ia menyadari tentang Yesus, tentang Tuhan yang benar, justru dari kitab sucinya sendiri. Saudara-saudara, sebuah perjalanan rohani yang sangat luar biasa. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus, seorang yang jijik dengan kekristenan. Dia seorang menamakan diri sebagai penyanjung, penjaga agamanya. Namun bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus menjadi seorang Kristen, itu yang sangat menarik dari kesaksiannya. Saudara, mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian Murtadin ini, atau seorang yang sangat fanatik, seorang yang menamakan diri penjaga akidah, bahkan penyanjung agama lamanya. Bagaimana kesaksiannya? Selamat menyaksikan. Dengan diri saya mengajar di TK, TK-nya pokoknya Islamnya taat. Jadi saya ngajar di situ, Kalimantan Barat. Agama sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Kalau dibilang Muslim yang taat, saya menjunjung tinggi agama saya. Saya belum tahu Tuhan Yesus atau apa, saya belum tahu. Jadi saya duduk di balkon di rumah sakit, abang saya masuk di rumah sakit. Terus saya ngelamun, saya berpikir, ya Allah, saya bilang kan, karena saya waktu itu masih Muslim. Ya Allah, gimana ya? Kira-kira saya sendiri matinya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan Muslim atau keadaan non-Muslim? Itu yang saya pikirkan. Itu cuman sepintas lewat. Nggak yang terlalu lama. Cuman sepintas, habis itu saya lupa. Saya langsung membatasi diri agar tidak mau berteman dengan dia gitu. Karena saya tahu agama saya melarang seperti itu. Tentang kehidupan dia, pelayanan dia, dia kayak punya keinginan pengen melayani orang-orang yang di jalan, kayak membangun yayasan, kayak membangun rumah kasih. Jadi kami cerita dan kami sama-sama mempunyai cita-cita dan mimpi yang sama. Tapi saya bilang, waktu itu saya Muslim sampai sempat bercadar, kerudung saya juga panjang. Kalau dibilang salaman aja nggak mau disentuh tangannya. Tapi dia sharing-sharing tentang Tuhan, saya juga sharing tentang Tuhan saya. Kita visi misinya sama, tapi Tuhan kita berbeda. Jadi saya pengen memutuskan untuk ya udah kita nggak bakalan bisa sama-sama. Tapi dia tidak putus asa. Dia benar-benar berusaha di jalan Tuhan. Kalau tubuh saya sudah mau dipotong-potong, sudah mau dimasukin dalam kantong plastik, mungkin kalau nggak diselamatkan, mungkin juga udah dipotong-potong, dimasukin dalam plastik. Terus dia datang, dia bilang, Bu, sebentar, saya mau ambil roti sama anggur, dia bilang. Jadi saya cari tahu di Google, saya cari tahu tentang roti dan anggur tuh apa sih? Jadi saya buka di Google, di situ bilangnya ini kalau roti itu
sama anggur tuh kayak lambang sejahtera kalau misalnya yang kalimat-kalimat yang biasa. Jadi di situ udah di bawah itu ada Kristusnya. Dia bilang, sholatlah, berwudulah, sholat minta sama Allah kasih jalan yang terbaik. Terus saya berwudu, saya sholat. Terus saya sholat, saya bilang, ya Allah, uh, Indah sendiri nggak tahu ini perasaan yang kayak gimana. Indah bingung. Indah harus kayak gimana ke depannya. Tapi apa ya, Tuhan tuh udah mulai mengisi hati Indah. Jadi Indah mulai apa, meninggalkan apa seperti sholat. Indah ngerasa Indah udah mulai mencari pribadi Tuhan tuh seperti apa. Terus Indah sholat, Indah bilang, ya Allah, Indah nggak tahu nih, ada setengah jam lah Indah sholat. Ya Allah, Indah nggak tahu nih, Indah mau kayak gimana ke depannya. Indah harus kayak gimana. Eh, Indah pengen tahu, Indah bilang, Indah pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa. Ini bilang kayak gitu kan. Indah pengen tahu Isa Al-Masih itu siapa. Ini bilang kayak gitu. Firman tuh kayak gimana, siapa dia. Ini bilang. Jadi berjalannya waktu, setelah itu habis Indah sholat, Indah buka uh, Al-Quran, Indah ngaji, terus sambil buka di YouTube tentang kesaksian Murtadin. Murtadin yang dia mempunyai pesantren, dia juga anak kiai, tapi Murtadin itu dia udah meninggal, saya lupa siapa namanya. Terus dia cerita, terus dia suruh buka surah-surah yang berkaitan tentang Isa Al-Masih, tentang firman. Saya cari tahu tentang firman, saya ngaji, saya baca artinya. Terus dapatlah satu ayat yang menurut saya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Ketika saya dapat ayat surat Al-Imran, Al-Imran 45 itu kayak menceritakan kalau Isa Al-Masih itu derajatnya juga sama seperti Allah sendiri. Nama saya Indah Kurniasari, asal saya Kalimantan Barat. Agama sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Kalau dibilang Muslim yang taat, saya menjunjung tinggi agama saya. Tapi berjalannya waktu, saya mengerti kalau ini udah proses Tuhan. Saya balik ke masa kecil saya. Masa kecil saya adalah anak ketiga, 5 bersaudara, anak ketiga. Saya anak perempuan satu-satunya. Orang tua saya, kalau bapak saya udah nggak ada dari umur saya 3 tahun. Kalau ibu saya, dia ibu rumah tangga yang biasa aja. Jadi kesaksian saya ingin cerita sama saudara-saudara yang ada di sini. Oke, jadi masa kecil saya dari umur saya 6 tahun, saya sudah tidak bersama orang tua saya. Saya belajar hidup mandiri. Orang tua saya benar-benar apa ya? Kalau dibilang mereka, tapi saya bersyukur punya orang tua yang seperti mereka. Mereka tidak benar-benar menjaga kami anak-anaknya. Dari sana saya belajar, saya tinggal di rumah, saya numpang di rumah orang. Saya sempat tinggal sama
maaf, uh, kalau dibilang wanita panggilan. Tapi waktu itu saya masih sekitar umur 7 tahun. Ya, 7 tahun, 8 tahun. Dari situ orang tua saya titipkan saya ke mereka. Jadi saya sempat 1 tahun itu saya berjalan benar-benar kayak Tuhan kayak ngasih 1 tahun itu benar-benar perjalanan yang luar biasa. Dari saya ngikut orang yang punya anaknya 8, terus ditambah saya lagi, jadi anaknya makin 9, terus saya harus bantu mereka, kayak mereka jualan korket, mereka jualan ubi, terus dari situ saya belajar belajar yang namanya hidup kalau di umur yang 7 tahun tuh udah luar biasa kerasnya. Makan seadanya, tapi orang tua saya benar-benar tidak memperhatikan saya. Jadi saya sempat setelah itu saya sempat tinggal sama mami-mami, sempat tinggal sama uh, pecandu narkoba, sempat juga tinggal sama penjudi. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa baiknya. Sampai sekarang saya bersyukur Tuhan benar-benar bimbing saya, Tuhan benar-benar jaga saya. Ya, semakin bertambahnya usia, saya bertemu dengan kakak sepupu saya. Dia yang merawat saya, dia yang membesarkan saya, sampailah saya bertumbuh seperti ini. Karena saya SD tidak sekolah, SMP tidak sekolah, SMA juga tidak sekolah, jadi saya ikut paket agar bisa mengikuti kegiatan sekolah. Karena menurut saya walaupun hidup saya yang seperti itu, saya ngerasa saya juga harus sama dengan anak-anak yang lain, dengan usaha-usaha yang saya tidak mau kalah gitu, walaupun orang tua saya yang seperti itu. Jadi kalau dibilang ibu saya itu uh, luar biasa, ibu yang luar biasa, luar biasa. Ibu saya sendiri juga sempat masuk penjara. Bapak saya kalau dibilang preman, preman pasar. Sampai sekarang saya nggak tahu bapak saya ada di mana. Tapi kadang harapan saya cuma bisa berdoa. Saya bersyukur punya orang tua yang seperti mereka. Terus berjalannya waktu ketika saya tinggal sama bareng kakak sepupu saya dibesarkan di sana, saya dirawat di sana, saya dididik di sana dengan agama, dengan akhlak, saya benar-benar dididik. Saya bersyukur ketika mereka mendidik saya. Tapi uh, berjalannya waktu sampai saya nggak mau pacaran, saya langsung mau nikah, ta'aruf juga udah berapa kali gagal. Tapi itulah rencana Tuhan. Karena saya sendiri nggak tahu kalau rencana Tuhan tuh seperti ini. Jadi uh, apa ya? Luar biasa, Tuhan luar biasa. Sampai 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 abang saya masuk penjara di daerah Sambas. Saya datang ke sana melihat beliau. Mereka apa ya? Uh, Benar-benar menguji kesabaran saya. Karena hal-hal seperti itu bukan 1 kali atau 2 kali, sudah berkali-kali. Tapi saya bersyukur punya abang yang seperti itu. Karena dengan cara dia mendidik saya dengan, kalau dibilang sekarang di Kristen tuh dewasa rohani. Belum di waktu usianya saya udah belajar dewasa rohani. Jadi ada satu momen ketika saya ngelamun, itu saya belum tahu Tuhan Yesus atau apa, saya belum tahu. Jadi saya duduk di balkon di rumah sakit, abang saya masuk di rumah sakit. Terus saya ngelamun, saya berpikir, ya Allah, saya bilang kan, karena saya waktu itu masih muslim.
Ya Allah, gimana ya? Kira-kira saya sendiri matinya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan Muslim atau keadaan non-Muslim? Itu yang saya pikirkan. Cuman itu cuman sepintas lewat. Nggak yang terlalu lama. Cuman sepintas, habis itu saya lupa. Terus singkat cerita saya pulang ke Pontianak. Terus saya fokus dengan diri saya mengajar di TK, TK, TK-nya eh, pokoknya Islamnya taat. Jadi saya ngajar di situ dan pada suatu ketika saya punya sahabat saya. Sahabat saya ini mengenalkan saya seorang teman lelaki. Mungkin saya belum apa ya, belum terlalu meresponi. Dan apalagi ketika saya dengar dia seorang non-Muslim, saya langsung membatasi diri agar tidak mau berteman dengan dia gitu. Karena saya tahu agama saya melarang seperti itu. Tentang kehidupan dia, pelayanan dia, dia kayak punya keinginan pengen melayani melayani orang-orang yang di jalan, kayak membangun yayasan, kayak membangun rumah kasih. Jadi kami cerita dan kami sama-sama mempunyai cita-cita dan mimpi yang sama. Tapi saya bilang, waktu itu saya Muslim sampai sempat bercadar, kerudung saya juga panjang. Kalau dibilang salaman, salaman aja nggak mau disentuh tangannya. Tapi berjalannya waktu itu uh, dia sharing-sharing tentang Tuhan, saya juga sharing tentang Tuhan saya. Kita visi misinya sama, tapi Tuhan kita berbeda. Jadi saya pengen apa ya? Pengen memutuskan untuk ya udah kita nggak bakalan bisa sama-sama. Tapi dia tidak apa ya? Tidak putus asa. Dia benar-benar berusaha di jalan Tuhan. Dan saya bukan menantang ya, tapi kayak kalimatnya ya udah kita imani dengan agama kita masing-masing. Tapi luar biasanya dia tunjukkan dia berdoa, dia puasa, bukan menunjukkan ini. Tapi dia memberitahu kalau dia ketika dia berpuasa, terus dia berdoa, imannya luar biasa. Tuhan pasti dengar. Terus yang dimintanya juga bukan dia mau sama saya, tapi dia minta keselamatan saya. Dia minta keselamatan saya karena dia ngerasa kalau saya dari pertama kali dia bertemu dengan saya, dia ngerasa kalau saya punya kasih. Saya cocoknya jadi anak Tuhan. Saya nggak ngerti yang namanya kayak apa ya, kayak dibilang kamu tuh bukan berasal dari dunia, tapi dari surga. Saya masih belum ngerti kalimat-kalimat seperti itu. Tapi saya cuma mengiyakan. Oh, seperti itu. Jadi berjalannya waktu kita sharing-sharing tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan saya juga. Tapi ada masanya kami benar-benar putus asa. Kami ngerasa uh, kami nggak bakal bisa sama-sama. Tapi setelah berjalannya waktu dengan imannya, dengan yakinnya dia, ada satu momen ketika saya tidur siang, saya bermimpi kalau tubuh saya sudah mau dipotong-potong, sudah mau dimasukin dalam kantong plastik. Mungkin kalau nggak diselamatkan, mungkin juga udah dipotong-potong, dimasukin dalam plastik. Terus dia datang, dia bilang, Bu, sebentar, saya mau ambil roti sama anggur, dia bilang.
roti sama anggur. Terus setelah itu saya bangun dari tidur siang, terus saya tanya dia, terus saya bilang saya mimpi tubuh saya mau dipotong-potong. Terus tuh saya mimpi ada roti dan anggur. Tapi dia nggak langsung jawab sih. Dia hanya diam. Dia melanjutkan penyembahannya sama Tuhan. Karena dia udah yakin kalau Tuhan yang mengerjakan semua. Jadi setelah itu saya juga penasaran dong. Jadi saya cari tahu di Google. Saya cari tahu tentang roti dan anggur tuh apa sih? Jadi saya buka di Google, di situ uh, bilangnya ini apa? Kalau roti itu sama anggur tuh kayak lambang sejahtera. Kalau misalnya yang kalimat-kalimat yang biasa. Jadi di situ udah di bawah itu ada Kristusnya. Karena saya masih Muslim, saya pasti mikirnya gimana gitu ya. Kok ada Kristusnya yang mau dibuka takut gitu kan. Tapi saya tetap lanjut sih. Saya cari tahu, saya ceritakan ke dia, terus saya tanya lagi. Kalau anggur sama roti itu apa sih? Dia cerita kalau roti itu tubuhnya Yesus, kalau anggur itu darahnya. Oh gitu. Jadi saya diam. Tapi saya terus lihat kesaksian-kesaksian di YouTube tanpa sepengetahuan dia. Saya tetap cari tahu tentang Tuhan itu tanpa sepengetahuan dia. Saya cari tahu kasih itu seperti apa. Terus berjalannya waktu, besoknya saya mimpi lagi. Saya mimpi ketemu sama anak yang hanyut di sungai. Saya ingin nyelamatinnya pun kayaknya udah nggak bisa diselamatin. Saking derasnya air. Tapi ada satu anak yang terselamatkan. Luar biasa. Saya nggak tahu itu anak yang mana gitu. Maksudnya mungkin entah saya atau siapa gitu. Terus hari berikutnya saya mimpi lagi. Mimpi saya lagi di atas gertak, di atas jembatan kayu. Terus di situ ada sungai yang mengalir, ada anak kecil yang lagi nari-nari sambil ngeliatin alam, sambil pokoknya hatinya tuh lepas, bahagia sekali. Terus saya sambil cerita, saya sambil teleponan sama pasangan saya. Saya sambil cerita, saya sambil teleponan. Terus saya tanya, saya cerita kayak gitu, dia langsung nyanyi lagu Rosarindu. Pas dia nyanyi lagu Rosarindu, udah saya bilang di situ ada sungai, ada anak kecil, terus di situ indah-indah sekali pemandangannya, banyak rerumputan, pokoknya benar-benar tenang sekali. Sambil saya cerita, dia langsung nyanyi. Saya langsung tersentuh sih ketika dia nyanyi. Seperti Rosarindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu. Jadi di situ saya langsung tanya, Tuhan rindu kah sama saya? Karena saya tahu ketika saya sholat, saya berserah sama yang namanya Allah. Tapi perasaan itu masih ada yang kurang. Terus saya tanya, Tuhan rindu gak sama saya? Saya bilang kayak gitu. Jadi setelah itu saya tetap cari tentang yang namanya Tuhan. Saya udah bergumul, udah bingung mau ngapa, sampai sholat pun udah saya tinggal. Tapi si dia pasangan saya yang sekarang, dia bilang
sholatlah, berwudulah, sholat minta sama Allah kasih jalan yang terbaik. Terus saya berwudu, saya sholat. Terus saya sholat, saya bilang, ya Allah, eh, Indah sendiri nggak tahu ini perasaan yang kayak gimana. Indah bingung. Indah harus kayak gimana ke depannya. Tapi apa ya, Tuhan tuh udah mulai mengisi hati Indah. Jadi Indah mulai apa, meninggalkan apa seperti sholat. Indah ngerasa Indah udah mulai mencari pribadi Tuhan tuh seperti apa. Terus Indah sholat, Indah bilang, ya Allah, Indah nggak tahu nih, ada setengah jam lah Indah sholat. Ya Allah, Indah nggak tahu nih, Indah mau kayak gimana ke depannya. Indah harus kayak gimana. Eh, Indah pengen tahu, Indah bilang, Indah pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa. Indah bilang kayak gitu kan. Indah pengen tahu Isa Al-Masih itu siapa. Indah bilang kayak gitu. Firman tuh kayak gimana, siapa dia. Indah bilang. Jadi berjalannya waktu, setelah itu eh, habis Indah sholat, Indah buka eh, Al-Quran, Indah ngaji, terus sambil buka di YouTube tentang kesaksian Murtadin. Murtadin yang dia udah dia mempunyai pesantren, dia juga anak kiai, tapi Murtadin itu dia udah meninggal, saya lupa siapa namanya. Terus dia cerita, terus dia suruh buka surah-surah yang berkaitan tentang Isa Al-Masih, tentang firman. Saya cari tahu tentang firman, saya ngaji, saya baca artinya. Terus dapatlah satu ayat yang menurut saya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Ketika saya dapat ayat surat Al-Imran, Al-Imran 45 itu kayak menceritakan kalau Isa Al-Masih itu derajatnya juga sama seperti Allah sendiri. Jadi saya ngerasa siapa Firman ini? Siapa? Saya cari tahu terus yang namanya Firman. Saya ngaji, saya coba kalau dibilang saya ngaji yang hafal semua enggak. Saya juga masih belajar. Saya mencoba taat kepada agama saya yang sebelumnya. Jadi saya pelajari, saya cari tahu. Ketika saya udah dapat yang surah Al-Imran ayat 45, saya baca. Di situ ada kalimat-kalimat yang buat saya langsung, tangan saya, hati saya, semuanya langsung apa ya? Langsung kayak udah tersentak gitu. Rasanya cinta saya tuh kayak apa ya? Tuhan sendiri tuh udah mau datang buat saya gitu. Saya ngerasa kok nabi yang saya junjung-junjung tinggi, kok nabi ini nggak pernah kelihatan gitu. Maksudnya nggak pernah nampak gitu. Padahal mukjizatnya luar biasa gitu. Tapi saya cari tahu tentang Isa Al-Masih ini seperti apa, karakternya kayak gimana. Terus mulai saya cari tahu tentang di Kristen seperti apa dia. Nah, puji Tuhannya ketika saya udah mencari tahu semua tentang Isa Al-Masih, bulan September saya memutuskan untuk terima Tuhan. Saya berdoa, kami berdoa, dari situ saya belajar terus tentang Tuhan. Firman Tuhan itu seperti apa, saya pelajari. Saya mulai mencari tahu. Karena ini tujuan hidup kita nggak tahu bakalan kemana ke depannya. Jadi saya harus tahu tujuan hidup saya kemana gitu. Tapi Tuhan Yesus sudah membimbing saya dari saya kecil sampai saya sekarang udah terima Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terus ketika saya udah terima Tuhan Yesus, saya mulai pergi ke gereja.
ketika saya pergi ke gereja, itu juga ujiannya cukup berat. Saya juga harus bohong sama keluarga saya. Saya tahu saya bakalan ngecewain mereka. Tapi ketika Tuhan yang sudah memilih saya sendiri juga nggak bisa apa-apa. Saya sudah pasrah. Karena dari dulu saya bilang saya nggak mau kayak meninggal dalam keadaan yang tidak Muslim. Saya ingin menjadi orang Muslim. Saya ingin menjadi orang Islam. Saya ingin mati keadaan dalam Islam. Tapi Tuhan pilih saya ketika saya udah terima Tuhan, saya mundur ke belakang. Banyak pengalaman yang Tuhan kasih ke saya sampai dari umur 6 tahun. Tuhan benar-benar jaga saya. Uh, Tuhan jaga saya dari mami sampai saya sempat ada trauma sampai yang buat saya tidak mau ikut sama orang tua kandung saya. Di situ saya pernah mengalami pelecehan seksual terhadap ayah tiri saya sendiri. Sampai sekarang ayah tiri saya masih berhubungan sama ibu kandung saya. Dari situ ketika orang saya pakaikan baju yang kayak ada roknya, saya mulai nggak mau, saya takut gitu, takut dia papain. Karena ketika orang tua saya tidak ada, ibu saya tidak ada, dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa ada satu orang pun yang tahu kalau kenapa saya sampai mau pergi dari rumah di umur yang sekian. Sampailah saya dewasa. Semua orang tahu karakter saya periang, saya ceria. Tapi tidak semua orang tahu isi hati saya. Berpuluh-puluh tahun. Gak mudah buat ngilangin trauma masa kecil. Uh, Sampai di satu titik saya bertemu lagi dengan beliau ketika saya udah dewasa. Saya merasakan hidup saya hancur. Saya tidak ada apa-apanya lagi. Uh, Kayak apa ya? Rasanya saya pengen mati. Udah, saya merasa saya tidak sekolah. Uh, saya ngerasa hidup saya lumayan berat. Terus saya tetap fokus. Saya tahan diri saya. Dan seterusnya saya pendam rasa sakit itu. Saya pendam rasa sakit itu. Ada satu momen sampai saya mau ambil pisau, saya yang mau nusuk dia sendiri. Cuman saya pikir, buat apa saya menghabiskan waktu saya buat ngurusin orang seperti itu. Tapi rasa seperti itu tuh susah buat dihilangkan. Trauma masa kecil tuh susah buat dihilangkan. Terus berjalannya waktu, uh, saya balik lagi ke awal. Ketika saya udah ketemu sama Tuhan, saya ngobrol sama pasangan saya bilang, uh, aku dari kecil nahan ini, sedangkan aku cerita sama orang tua aku sendiri, orang tua aku hanya ketawa besoknya. Aku udah minta ampun sama orang tua aku. Aku bilang, rasa sakit ini luar biasa. Rasa trauma ini luar biasa. Sampai
ngerasa udah ndak berguna lagi lah buat di ini, bakalan begini terus hidupnya. Tapi dijelasin, kalau di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Tuhan tuh kasih. Nah, dari situ saya makin dalam pengen kenal yang namanya kasih. Saya udah tahu Tuhan. Pengen dalam, saya kenal kasih. Oh, kasih itu seperti ini, kasih itu begini. Nah, ketika saya sudah mengalami yang trauma itu, maaf sebelumnya kalau saya belum ada cerita yang tentang trauma. Jadi ketika saya sebelum terima Tuhan, saya punya trauma. Jadi setelah sebelum saya terima Yesus, saya sudah mengalami trauma dan Tuhan udah pulihin saya dan saya bisa memaafkan dia dan saya sampai sekarang pun masih menanyakan kabar dia kepada ibu saya sendiri sampai saya bilang kemana Mak, kemana si ini, kemana Om Adi, kemana ini, kemana ini, dia udah makan belum, sampai kayak gitu lah saya tanya. Saya udah mulai peduli lah sama dia. Terus ada satu momen orang tua saya ndak ada, uh, saya datang bawa satu nasi kotak. Orang tua saya lagi pergi, ibu saya lagi pergi, tinggal hanya dia dan saya. Sepanjang jalan saya memuji Tuhan, dan saya nggak tahu kalau di rumah itu ada dia. Terus luar biasanya ketika ketika saya mulai memanggil ibu saya yang datangnya dia. Terus saya tanya, Om kemana mama saya ini kayak gitu. Oh dia lagi pergi ini. Terus saya bilang, oh ini titip ini ya, titip ini sama mama, titip makanan ini. Terus saya bilang, sekalian. Terus saya tanya, Om udah makan belum? Kayak gitu kan. Itu saya ngerasa ini saya atau bukan gitu. Kok saya udah nanya kayak gitu sama dia. Tapi dari situ saya ngerasa kalau ini udah pekerjaan Tuhan. Tuhan tuh luar biasa sampai bisa ngilangin trauma saya yang dari puluhan tahun saya nyimpan sendiri, dari puluhan tahun saya ngerasain sendiri. Dan sekarang ketika saya udah makin kenal Tuhan, saya udah tahu karakter kasih itu seperti apa. Saya juga udah menerapin kasih itu kayak gimana. Saya makin mau mengenal pribadi kasih itu seperti apa. Sampai saya mengerti yang namanya, yang kalau dibilang, mungkin kalau saya sebelumnya saya Islam kan saya nggak tahu kalau Tuhan tuh kan kalau di Al-Quran kan bilangnya manusia. Tapi saya mempelajari firman-Nya, saya mencari tahu tentang firman-Nya, saya mencari tahu kalau uh, Tritunggal itu seperti apa, sampai saya bisa menjelaskan sampai kedatangan Tuhan itu seperti apa. Luar biasanya saya sendiri juga tidak mengerti ketika saya bisa menjelaskan pengorbanan Tuhan Yesus sendiri sampai dia datang ke dunia buat apa gitu. Jadi saking kasihnya, jadi saya ingin benar-benar mencari tahu tentang pribadi Tuhan gitu. Makin ke sini, uh, terus berjalannya waktu, udah saya terima Tuhan, saya ke gereja diam-diam tanpa pengetahuan keluarga, tapi saya selalu berdoa agar keluarga saya bisa terima saya lagi dan kembali kami kembali berkumpul lagi. Karena saya tahu ketika saya udah terima Tuhan, saya tahu resikonya luar biasa. Tapi demi Tuhan, saya benar-benar ngerasakan kalau Tuhan tuh uh, lebih lagi pengorbanannya dari saya ketika saya harus terima Tuhan, saya harus dihina, harus di apa. Tapi Tuhan saya udah ngajarin kalau aku lebih dihina, tapi aku tetap kasih. Tidak ada yang bisa nerima aku. Tapi saya yakin berjalannya waktu Tuhan sudah tanamkan kasihnya dari saya masih di kandungan ibu saya.
ada satu ketika saya udah terima Tuhan, saya udah ke gereja, saya pengen menyembah sendiri. Saya pengen bersekutu dengan Tuhan. Saya pengen intim sama Tuhan. Saya langsung memuji Tuhan dengan lagu yang saya hafal, dengan saya buka YouTube, saya cari tahu gimana caranya memuji Tuhan, gimana caranya menyembah Tuhan. Terus ada satu momen ketika Tuhan kasih firman. Saya langsung buka firman, saya ngerasa kalau firman itu bukan bukan kebetulan. Saya buka Yeremia, uh, pokoknya Yeremia 1 kah atau apa gitu. Pokoknya dia ada tentang kalau dia telah meniupkan roh roh saya ke janin ibu saya, ke dalam kandungan ibu saya. Yang saya pernah baca itu, saya lupa di awal mananya, tapi yang saya ingat seperti itu. Jadi saya langsung ketika Tuhan udah berbicara kayak gitu, saya langsung nangis, nangis sejadi-jadinya. Saya ngerasa bersyukur sekali saya bisa diselamatkan sama Tuhan. eh saya mundur lagi ke belakang, saya ngerasa saya anak yang paling beruntung. Ya, sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibuku. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku, telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan tuh luar biasa. Terus sampai ke ayat 5, ya, 1 sampai 5. Jadi saya baca terus firman Tuhan, saya baca terus firman Tuhan. Jadi setelah itu saya berdoa, saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih udah ngasih pelajaran hidup di masa kecil yang luar biasa. Terima kasih udah bisa ngasih saya pengertian, walaupun orang tua saya sendiri tidak di sisi saya. Karena di masa-masa umur kayak 7-8 tahun kita perlu dibimbing dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur punya mama yang seperti mama saya, yang dia luar biasa mendewasakan saya. Terus saya bersyukur punya bapak yang kalau dibilang bapaknya preman, tapi saya bersyukur punya bapak yang seperti itu. Mungkin kalau saya tidak dilahirkan dengan orang tua yang seperti itu, saya tidak tahu sedewasa apa saya sekarang, kayak gimana saya sekarang, saya tidak tahu. Tapi saya yakin Tuhan udah rencanakan itu semua. Sampai detik ini, sampai hari ini, sudah Tuhan atur semua. Jadi berjalannya waktu, uh, saya belum disidang, bulan Desember, saya mulai memutuskan diri untuk dibaptis, tanpa uh, tanpa tanpa maksudnya tanpa dorongan siapapun. Jadi saya langsung nanya info baptis di mimbar gereja saya langsung ingin daftar, terus saya dibaptis Desember tanggal 6 atau tanggal 11 gitu, saya lupa. Jadi nama baptis saya Esther. Jadi saya juga baca kisah-kisah Esther. Terus berjalannya waktu, saya tahu tujuan saya kemana, saya pengen melayani. Karena sebelum saya terima Tuhan juga saya sering melayani kayak orang-orang yang di jalan, orang-orang yang di jalan, terus kayak orang-orang gila, kayak apa ya? Kalau misalnya anak gadis pada umumnya, saya ngerasa saya ngumpul sama kawan-kawan, kayak nongkrong di mana, kayak jalan kemana. Tapi saya ngerasa Tuhan memang udah pakai saya dari waktu saya di Muslim, Tuhan udah pakai saya. Jadi waktu saya tuh saya habiskan kayak ngobrol sama orang gila. Mungkin kalau orang warasnya bilangnya, ih apaan sih ngobrolnya kok sama orang gila gitu. Tapi saya bersyukur dari mereka saya belajar. Ketika saya capek, ketika saya lelah, ketika saya ngerasa diri saya udah tidak ada harganya, saya pergi ngeliat mereka, saya pergi berkunjung
bawa makanan seadanya untuk mereka. Saya ngerasa hidup saya luar biasa berharganya. Sampai saya ngobrol sama orang gila, sampai mama saya bingung. Dia bilang, kok kawan kok orang gila semua? Katanya kayak gitu. Enggak apa-apa, mereka spesial. Di mata Tuhan mereka spesial. Jadi beruntung. Makin kenal Tuhan, makin kasih, makin sabar. Luar biasa. Sampai sekarang pun uh, saya ngerasa hidup saya benar-benar sukacita, bahagia. Ketika saya di sidang pun ada satu momen ketika saya ingin mengakui saya adalah pengikut Yesus, sampai saya harus minta maaf sama keluarga saya, kakak sepupu saya yang udah didik saya dari kecil, dari umur saya 9 tahun. Jadi beliau yang jaga saya ketika saya udah melewati proses saya bertemu sama mami-mami, sama penjudi, sama pencandu narkoba. Jadi setelah itu saya hidup dengan beliau. Mungkin di umur 9 tahun saya sudah sama mereka, mereka sudah mengurus saya, tapi saya tetap harus belajar di situ. Saya tetap belajar hidup. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mereka kasih ke saya. Saya bersyukur punya orang tua yang seperti mereka. Sampai sekarang saya ingin berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk keselamatan mereka. Saya mengasihi mereka. Dan saya yakin Tuhan saya kasih. Saya yakin ketika Tuhan menyelamatkan satu anak Tuhan, seisi rumah akan diselamatkan. Saya yakin. Amin. Saya pegang firman Tuhan. Tuhan luar biasa. Saya bersyukur Tuhan Yesus, sangat-sangat bersyukur. Ya, perjalanan saya jauh sekali. Dari saya kecil sampai saya tumbuh dewasa, saya benar-benar mengalami yang namanya perjuangan. Sampai harus terima Tuhan. Karena ketika kita udah terima Tuhan juga perjuangannya tidak semudah itu. Jadi saya bersyukur sampai sekarang saya makin kesini makin luar biasa. Tuhan makin bimbing saya. Dan ketika di sidang juga Tuhan ngasih firman-Nya yang luar biasa. Jadi hari Jumat itu saya ingin memberitahu ke keluarga saya sendiri kalau saya bukan Muslim lagi. Saya tahu mereka bakalan kecewa. Saya tahu mereka bakalan marah. Tapi inilah hidup saya. Ketika Tuhan yang pilih, saya sudah tidak bisa apa-apa. Terus saya menyampaikan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Saya langsung berbahasa lidah sama Tuhan. Saya langsung berbahasa roh sama Tuhan. Tuhan langsung kasih firman-Nya. Saya tidak tahu sampai saya nangis sejadi-jadinya di kamar. Terus Tuhan kasih firman Hagai 2 ayat 23 atau 24 gitu. Jadi di situ Tuhan kasih firman-Nya. Firman Tuhan yang kayak dia telah memateraikan saya sendiri. Saya ngerasa seperti cincin emas. Jadi saya tidak tahu jelas firman-Nya seperti apa. Tapi yang saya baca sekilas seperti itu. Tapi sebelum saya baca firman-Nya, ya pada waktu itu demikianlah Tuhan berfirman, semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel dan bin hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saya ngerasa saya dapat firman ini, tapi saya tidak tahu kalau firman ini yang Tuhan kasih. Tapi saya ingin menge-share-nya Yohanes berapa gitu. Tapi malah ketekannya ke Hagai 2 ayat 23.
Terus saya share ke teman saya. Cuman saya tidak baca jelas Hagai ini apa gitu. Tapi ketika malamnya, ketika saya udah menyampaikan kesaksian saya ke keluarga besar saya sudah disidang. Besok paginya, malamnya mereka telepon saya kayak ngasih semangat, kayak nemenin saya dulu, kayak apa ya, kayak kayak jangan sampai saya sedih gitu. Mereka tahu saya pasti sedih. Jadi saya suruh mereka buka, ini tadi aku dapat firman ini. Coba buka, kayaknya di Yohanes ini. Rupanya bukan di Yohanes, tapi di Hagai 2. Terus aku share lagi ke teman-teman di Hagai, yang Hagai, surah Hagai itu. Karena aku kira itu Yohanes, rupanya Hagai. Jadi ya udahlah. Terus mereka baca, mereka bilang ini bukan Yohanes, tapi ini Hagai. Terus besok paginya saya renungin lagi firman Tuhan yang surah Hagai, yang firman Hagai itu saya renungi terus. Saya ngerasa kalau kita baca dari ayat 20 atau keberapa gitu, itu menceritakan tentang memberi kekuatan untuk Yosua atau apa gitu. Jadi dan harinya juga pun sama. Di bulan ke-6, di tanggal 24 bulan ke-6. Dan saya keluar dari rumah saya di tanggal 24 bulan ke-6. Saya ngerasa memang Tuhan ngasih kekuatan yang luar biasa dari situ. Jadi saya bersyukur ketika malam itu sudah saya pegang firman Tuhan. Saya ngerasa juga deg-degan gitu. Karena saya tahu keluarga saya seperti apa. Jadi besok paginya saya ngerasa kalau saya sudah hidup baru, saya sudah bangkit lagi. Saya harus saya harus positif, saya harus, karena Tuhan udah ngasih kekuatan yang luar biasa. Jadi besoknya tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, yang saya rasakan cuma sukacita dan damai. Jadi saya bahagia sekali ketika udah kenal Tuhan. Nah, berjalannya waktu, saya ingin ikut pelayanan di gereja saya sampai saya uh, diberi kesempatan untuk memimpin komsel. Tapi saya juga masih belajar. Saya masih harus banyak-banyak belajar. Saya bersyukur Tuhan luar biasa. Terus ada satu momen juga ketika Tuhan kasih saya penglihatan, kasih saya kekuatan. Tuhan bilang ke saya, karena dia tahu uh, saya seperti apa. Saya pribadi saya kayak gimana. Terus kalau saya sama Tuhan, saya suka ngobrol. Tuhan ini gini loh Tuhan, gini. Jadi saya benar-benar kayak teman gitu. Terus ada satu momen Tuhan kasih saya penglihatan dan Bisa saya geser kasih ke saya kanan kekuatan. sedikit, Mak. Geser ke kanan sedikit. Sudah agak ke kiri. Oke. Oke, kembali ke tengah ya. Baik. Silakan dilanjutkan. Oke. Terus saya dikasih penglihatan Tuhan sendiri. Saya lagi baring di kursi, baring di atas gitu, di kursi. Jadi Tuhan kayak nunjukin kayu cuman setengah, kayu salibnya cuma setengah. Ketika Tuhan nunjukin kayu salibnya setengah, Tuhan bilang, apakah kau mengenal ini, kata Tuhan. Terus saya udah mulai bergetar, hati saya udah mulai mau nangis. Ya, saya bilang, saya tahu itu apa. Saya udah tahu walaupun Tuhan kasih gambaran itu cuma setengah. Terus Tuhan liatin lagi wajah Tuhan, tapi Tuhan kasihnya samar. Tuhan tidak melihatkan sepenuhnya. Tapi di situ gambaran Tuhan. Tuhan memperlihatkan kalau dia disiksa seperti apa. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah tidak sanggup lihat Tuhan. Saya udah tidak sanggup kalau Tuhan disiksa terus. Udah cukup Tuhan.
Jadi saya bangun dari penglihatan saya tuh, saya ngerasa memang waktunya bukan saya tidur, tapi sebenarnya saya baring gitu. Terus sampai saya duduk, saya bilang, Tuhan, Tuhan kasih mimpi yang seperti ini untuk apa gitu. Indah sendiri udah nggak kuat ngadepin mimpi gambaran Tuhan seperti ini, rasanya sedih gitu, rasanya hancur rasanya. Jadi ya udah, Tuhan tuh banyak ngeluangin waktunya. Indah ngerasa Tuhan selalu berdua sama Indah. Kami sering komunikasi. Tuhan selalu ada di samping Indah. Ada satu momen sampai Indah juga mimpi. Ini mimpi kalau tadi penglihatan. Ini mimpi Tuhan, kami lagi naik mobil. Terus Tuhan bilang kayak ada suara seperti, apakah kau mengenal jalan ini? Saya bilang, saya tahu jalan ini. Terus ada tiang besi dilanggar gitu. Jadi dilanggar, ditabrak. Terus saya langsung berpikir, kok kita nggak mati gitu. Kan kita di dalam mobil. Terus kok mobilnya nggak bengkok, malah makin tinggi gitu. Terus saya tanya lagi kan, kok kita nggak mati? Kata gitu kan. Ya, karena kita bukan di bumi lagi, kita udah di surga. Dibilang seperti itu. Terus saya langsung diam, saya ngelamun. Terus saya pandang pemandangan yang di sekitar tuh seperti sawah, seperti rambutan, yang luar biasa pemandangannya. Memang benar-benar menenangkan hati. Habis itu saya bangun. Terus saya renungi terus mimpi yang dari Tuhan. Nah, makin kesini juga Tuhan banyak kasih mimpi-mimpi. Cuman detailnya saya udah banyak lupa kalau saking banyaknya mimpi yang Tuhan kasih ke saya. Tapi saya selalu bersyukur. Itulah cara saya, cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu ke diri saya sendiri. Mungkin kalau saya ada kurangnya di sini atau saya ada kesalahan di sini, Tuhan pasti tegur saya. Saya yakin. Karena saya selalu minta itu. Tuhan tolong minta jadikan saya orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai, Tuhan rendahkan hatinya, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada keirian, Tuhan. Saya hanya minta itu. Karena setiap doa saya tidak pernah meminta kayak hal-hal duniawi. Saya selalu minta ketenangan. Karena saya yakin Tuhan saya bakal mencukupkan apapun kekurangan yang ada di bumi. Jadi berjalannya waktu, sekarang saya udah memimpin Komsel, makin kesini saya merasa luar biasa. Luar biasa Tuhan udah pakai saya. Saya akan benar-benar melayani seperti Tuhan. Terus saya ingin punya hati yang seperti Tuhan. Pokoknya semuanya yang saya lakukan benar-benar untuk Tuhan. Udah itu aja yang ingin saya lakukan sekarang. Udah gak ada apa-apa lagi karena saya udah terima Tuhan. Saya ngerasa bahagia sekali. Rasanya lepas, rasanya bebas. Rasanya Tuhan banyak ngajarin sesuatu dan saya enggak ada keraguan lagi. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya sharingkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.